Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayun Hanafiah dari kelas D, pengantar bisnis program studi perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan ekonomi kreatif terhadap optimalisasi perluasan bisnis UMKM di Indonesia menuju era Society 5.0. Apa sih peran ekonomi kreatif terhadap bisnis UMKM? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 pada pasal 1 angka 1 UU Ekraf, kegiatan ekonomi kreatif difokuskan untuk memaksimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis nilai kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Ekonomi kreatif berperan dalam bisnis UMKM untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang menggerakkan bisnis UMKM, lalu mengurangi angka pengangguran akibat bisnis UMKM, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian mengurangi ketergantungan kepada industri atau perusahaan, memfasilitasi warisan budaya, dan mensejahterakan masyarakat dengan pendapatan yang diterima oleh bisnis UMKM. Jenis-jenis UMKM digolongkan menjadi 3. Pertama, usaha mikro. Usaha ini memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan serta tanah tempat usaha didirikannya. Hasil penjualan usaha mikro tiap tahunnya paling banyak 300 juta. Kedua, usaha kecil. Usaha ini memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal 500 juta. Hasil penjualan bisnis usaha kecil ini tiap tahunnya antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan serta tanah tempat usaha didirikannya. Hasil penjualan dari usaha menengah ini tiap tahunnya mencapai 2,5 miliar hingga 50 miliar. Penerapan ekonomi kreatif yang efektif dalam pengoptimalan pengembangan bisnis UMKM di Indonesia, ekonomi kreatif dan peluangnya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mengembangkan bisnis UMKM yang masih rendah. Pelaku UMKM mempunyai strategi untuk perencanaan agar memperluas lini bisnisnya. Salah satu penerapan yang efektif dengan pembentukan sumber daya manusia yang kreatif dalam bisnis UMKM berupa penguatan yang pertama, pola pikir disipliner. Digunakan untuk ilmu disiplin tentang pengetahuan-pengetahuan yang telah didapat. Kedua, pola pikir mensintesis. Digunakan untuk penggabungan dari ide-ide dari ekonomi kreatif. Yang ketiga, pola pikir penghargaan. Digunakan untuk mengapresiasi dan juga menghargai sesama anggota maupun bawahan di dalam bisnis UMKM. Yang keempat, pola pikir menciptakan. Digunakan untuk penyelesaian atau memberikan penawaran atas masalah atau kondisi yang harus diselesaikan dan dapat teratasi. Yang kelima, pola pikir etis. Digunakan sebagai tata cara atau adab yang harus dimiliki tiap bisnis dalam UMKM agar tidak menjiplak atau memplagiasi hasil atau karya dari bisnis UMKM lainnya. Penanaman modal secara insani dalam ekonomi kreatif dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan serta pengalaman lainnya berupa modal sosial, modal intelektual, modal mental, dan spiritual, serta modal emosional, sehingga akan mendapat keluaran atau output berupa kreativitas mengenai ide dan perspektif, lalu inovasi mengenai pembaharuan, penciptaan, dan perubahan bagi tenaga kerja untuk membantu kegiatan bisnis UMKM. Kemudian, pelaku bisnis UMKM perlu melakukan branding yang menarik dengan menggunakan peran ekonomi kreatif sebagai suatu cara untuk mendapatkan nilai tambah yang menguntungkan. Di sisi lain, ekonomi kreatif diterapkan pada bisnis UMKM yang bergerak dalam pembuatan barang dan jasa untuk pelestarian budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pengaruh ekonomi kreatif terhadap basis perluasan bisnis UMKM menuju era Society 5.0. Yang pertama, membuka peluang terhadap masyarakat yang memang kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan penggunaan digitalisasi berupa website untuk proses pendaftaran karyawan. Yang kedua, pelaku bisnis dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bawahannya menggunakan teknologi digital yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun untuk melihat performa kinerja dari bawahannya, sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan penguatan dari dalam bisnis UMKM. Ketiga, peralihan penggunaan alat konvensional digantikan dengan mesin-mesin yang canggih untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan yang terakhir, perluasan pangsa pasar UMKM menggunakan media internet agar dapat tersebar secara luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penyelesaian masalah ketika pengimplementasian ekonomi kreatif terjadi hambatan terhadap pengembangan bisnis UMKM menuju era Society 5.0. Perluasan pangsa pasar terjadi hambatan maupun
permasalahan dengan adanya penurunan permintaan oleh konsumen, sehingga pelaku bisnis UMKM dituntut untuk menanggulangi penurunan permintaan tersebut pada pangsa pasar dengan melakukan evaluasi proses pemasaran dan peninjauan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dari bantuan teknologi dan diiringi dengan sumber daya manusia yang seimbang. Penggunaan pola pikir menciptakan penawaran terbaik dari masalah yang dihadapi menjadi penyelesaian yang efektif dari kombinasi sumber daya manusia dan teknologi yang berjalan beriringan, sehingga dampak negatif dapat ditekan atau diatasi. Menarik partisipatif masyarakat sebagai pemberdayaan dalam mengembangkan ekonomi kreatif untuk merintis bisnis UMKM yang sukses menuju era Society 5.0. Yang pertama, melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan bisnis UMKM melalui pembekalan dasar-dasar ekonomi kreatif yang akan dituangkan ke dalam bisnisnya nanti. Kedua, memanfaatkan momen hidup konsumtif masyarakat Indonesia sebagai perintisan bisnis UMKM yang nantinya diimplementasikan melalui penuangan ide-ide kreatif yang berkaitan dengan penciptaan barang dan layanan jasa unggul di kancah negeri maupun luar negeri melalui pancingan sisi digitalisasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dan yang terakhir, melalui sinergi dan penggabungan semangat gotong royong yang tinggi, dinilai dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, dan UMKM dapat bersaing secara global maupun nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.